Vietnam kini tengah berada di persimpangan sejarah. Negara yang dikenal sebagai salah satu pusat manufaktur global di Asia Tenggara ini sedang melakukan langkah besar dalam perombakan birokrasi pemerintahannya. Sebuah kebijakan radikal baru saja diumumkan. Lebih dari 100.000 pegawai negeri sipil dan pejabat pemerintahan akan diberhentikan. Kebijakan ini bukan tanpa alasan. Pemerintah Vietnam di bawah kepemimpinan Sekretaris Jenderal Partai Komunis To Lam menargetkan efisiensi dan perampingan birokrasi. Langkah ini dianggap penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat dan menjawab tantangan global yang semakin kompleks. Pada akhir Juni 2025, sekitar 80.000 jabatan pemerintahan telah resmi dipangkas, terutama akibat penggabungan sejumlah provinsi dan kota besar di seluruh negeri. Para pegawai yang terdampak diberi pilihan, menerima pemutusan hubungan kerja atau mengambil opsi pensiun dini. Dampak kebijakan ini terasa nyata di berbagai lapisan masyarakat, terutama di kalangan para pejabat yang selama ini mengabdikan hidupnya untuk negara. Salah satunya adalah Nguyen Van Chuong, mantan pejabat Partai Komunis di Provinsi Ba Giang. Setelah 3 dekade berkarir, ia harus mengakhiri masa jabatannya lebih cepat akibat penggabungan administratif dengan provinsi tetangga. Chuong sebenarnya masih memiliki sisa masa jabatan 6 tahun, namun ia memilih menerima kompensasi sebesar $75.000 Amerika Serikat atau sekitar 1,2 miliar rupiah. Walaupun merasa kehilangan, ia tetap bersyukur dengan apa yang telah dicapai dan tetap optimis untuk masa depan. Berbeda dengan Chuong, Nguyen Thi Thu, mantan sekretaris tingkat distrik, justru merasakan kegelisahan mendalam. Ia terpaksa mengundurkan diri setelah kantornya dipindahkan ke provinsi yang berjarak lebih dari 70 km dari rumahnya. Begitu, pekerjaan sebagai pegawai negeri dulunya adalah cita-cita seumur hidup. Kini, ia harus menghadapi ketidakpastian tentang masa depan. Saya mengundurkan diri, bukan karena ingin berhenti, tapi karena tidak punya pilihan. Lebih baik mundur daripada menunggu dipecat, ungkapnya dengan nada getir. Kebijakan pemangkasan besar-besaran ini memang mengundang pro dan kontra di tengah masyarakat Vietnam. Sebagian pihak menilai, langkah ini perlu dilakukan demi mengurangi beban pengeluaran negara dan mempercepat modernisasi sistem pemerintahan. Namun, tidak sedikit pula yang khawatir dengan nasib pejabat-pejabat yang kehilangan pekerjaan, terutama mereka yang telah mengabdi puluhan tahun. Di sisi lain, pemerintah Vietnam optimis bahwa restrukturisasi ini akan membawa manfaat jangka panjang. Dengan struktur administratif yang lebih ramping, pemerintah berharap dapat meningkatkan konektivitas antara dunia usaha dan infrastruktur ekonomi. Hal ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, dan membawa Vietnam menuju status negara berpendapatan menengah pada tahun 2030. Tantangan eksternal pun tengah dihadapi Vietnam. Amerika Serikat sebagai mitra dagang utama baru saja menaikkan tarif impor bagi produk Vietnam hingga 20%, jauh lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya. Kondisi ini menambah tekanan bagi pemerintah Vietnam untuk segera melakukan pembenahan di berbagai sektor, termasuk birokrasi pemerintah. Dalam pidatonya, To Lam menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan tonggak sejarah yang akan menentukan masa depan Vietnam. Ia menekankan bahwa semua keputusan diambil demi kebahagiaan rakyat dan kelanjutan perjalanan menuju negara sosialis yang modern. Namun, di balik statistik dan pidato resmi, terdapat ribuan kisah personal. Para pejabat yang kehilangan pekerjaan kini harus menata ulang hidup mereka, mencari peran baru di tengah perubahan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ada yang memilih pensiun, ada pula yang masih mencari peluang untuk tetap berkontribusi bagi negara, meski bukan lagi dari balik meja birokrasi. Vietnam kini sedang menapaki babak baru dalam sejarahnya. Sebuah perjalanan menuju efisiensi pemerintahan, pertumbuhan ekonomi, dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Namun, setiap perubahan besar selalu membawa konsekuensi dan tantangan, baik bagi negara maupun rakyatnya. Bagaimana Vietnam melewati masa transisi ini akan menjadi catatan penting
tidak hanya bagi Asia Tenggara, tetapi juga dunia.